Bagian kedua dari bab lingkaran ya. Jadi minggu lalu kita sudah bahas tentang beberapa konsep tentang lingkaran. Dan ini adalah bagian kedua, bagian terakhir ya. Kita awali dengan persamaan of the tangent. Tangent itu garis singgung ya. Nah, ini di SMA juga pernah belajar ya. Persamaan garis singgung dari suatu lingkaran, ya kan? Jadi bayangkan ini ada sebuah lingkaran. Kemudian garis ini disebut dengan garis singgung. Jadi garis singgung itu adalah garis yang menyentuh lingkarannya di satu titik itu, gitu ya. Atau kalau kalian menggambar bukan menggambar ya, naik sepeda misalnya ya, maka jalan ya, garis ya di jalannya itu bisa kita sebut dengan garis singgung karena dia menyinggung roda lingkarannya gitu kan, gitu. Nah itu itu garis singgung ya, atau tangent. Dan ini adalah materi ini tentang persamaannya. Gimana cara mencari tahu persamaan garis singgungnya, gitu ya. Misalnya di sini ada sebuah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0. Kemudian nah ini vektor OP1 ya. Nih O ke P1 ini ya, di mana P1 ini adalah sebuah titik pada lingkaran dan juga pada garis singgung yang koordinatnya X1, Y1. Vektor O ke P1 ini perpendikular ya. Dia tegak lurus dengan vektor P1 ke P ya. Coba lihat P1 ke P ya. Tadi gimana biar? Oh, tadi itu PDF-nya ya. Saya Oke. Maaf. Nah, ini. Jadi vektor OP1 itu tegak lurus dengan vektor P1 ke P, di mana P-nya itu adalah titik sembarang on the tangent pada garis singgung lingkaran yang melalui titik P1 ya. Jadi kita lihat garis singgungnya itu melewati lingkaran di titik P1 ya. Dan si P itu adalah titik sembarang pada garis singgung tersebut ya. Kemudian forming the dot product, membentuk ini perkalian dot product ya. Dot product itu kan untuk sudut antara dua vektor ya. Kalau ini kan siku-siku ya, berarti tetanya 90 derajat. Berarti di sini dot product dari dua vektor ini, dot product dari dua vektor yang tegak lurus itu hasilnya sama dengan 0 ya. Karena cos theta ya, masih ingat ya cosinus ya, sudut antara dua vektor ya di bab sebelumnya ya kan. Cos theta sama dengan dot product antara dua vektor dibagi dengan perkalian panjang dari kedua vektor tersebut ya, gitu. Nah, cuma si penyebutnya itu karena cos theta-nya 0, jadinya kalau dikali 0 jadinya 0 gitu ya. Makanya hanya menyisakan dot product. Nah, dot produknya ini kalau O ke P1 itu dia kan vektor ya, O ke P1 berarti komponen skalarnya itu adalah X1 aja ya. Kan OP1 itu berarti komponen X-nya itu X1 dikurangi 0 ya. Komponen skalarnya masih ingat ya? O ke P1, O itu kan 0,0. P1 itu X1, Y1. Berarti komponen skalar dari vektor O ke P1 ya, itu adalah X1 min 0 ya. X1 min 0 itu adalah X1. Oke, saya tulis di sini ya. Jadi OP1. Nah, ini kan komponen skalarnya gini ya. X1 min 0, Y1 min 0 gitu ya. Iya kan? Karena
karena P1 itu koordinatnya X1, Y1 dan O itu 0,0 ya. Makanya hasilnya jadi X1, Y1 ya. Ini komponen skalarnya. Sedangkan P1 ke P itu kan X, Y ya. Ini X min X1, Y min Y1 gitu ya. Kalau kita dot produkkan kedua vektor ini ya, kalau kita dot produkkan berarti kan itu dengan ini ya. X1 kali ini ya kan. Berarti X1 kali ini kali X min X apa sih? X min X1 ya? Oke. X kali X min X1 kemudian ditambah, masih ingat dot produk ya? Tambah Y1 kali Y min Y1 gitu ya. Dan karena membentuk segitiga membentuk sudut siku-siku, cos tetanya 0 ya. Gitu. Nah, atau kita tuliskan dalam persamaan ini di bawah ini. Jadi kalau kita buka kurungnya dikali-kalikan ya, X1 kali X, X1 kali min X1. Nanti kan akan muncul X1 kuadrat ya. Ya, kalian jabarkan sendirilah ya. Saya nggak usah jabarkan. Jadi ini kalau dibuka kurungnya nanti akan dapat persamaan ini yang bawah. Nah, karena titik X1, Y1 ini berada pada lingkaran, maka X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Dan juga karena vektor P1 ke P ini berada pada garis singgung terhadap lingkaran pada titik P1, maka persamaan garis singgungnya adalah ini, X1X ditambah Y1 kali Y sama dengan R kuadrat. Jadi sebenarnya persamaan yang ini ada hubungannya sama yang ini. Yang ruas kanannya ini X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat itu kan sama dengan R kuadrat, ya kan? Jadi yang ruas kanannya kita bisa ganti dengan R kuadrat, ya kan? Jadi inilah persamaan garis singgungnya, ya. Persamaan garis singgung untuk sebuah lingkaran yang titik pusatnya di 0,0 dan koordinat P1-nya X1, Y1 dan koordinat P-nya X, Y ya. Oke. Nah, jika lingkarannya itu berpusat di H, K ya. Artinya tidak di 0,0, gimana persamaan garis singgungnya? Persamaan garis singgungnya jadi seperti yang di bawah ini. Apa bedanya sama yang ini? Ya, bedanya itu setiap X dia dikurangi dengan H dan setiap yang ada Y-nya dikurangi dengan K, gitu ya. Karena kalau ada lingkaran ya di 0,0, kemudian ada lingkaran di H, K, itu sebenarnya dia cuma digeser aja gitu ya, sebesar H horizontal dan sebesar K vertikal gitu ya. Jadi H, K itu sebenarnya hanya pergeserannya aja gitu ya. Makanya persamaan lingkaran yang sederhana kan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Tapi kalau titik pusat lingkarannya ada di H, K, maka setiap ada X dia min H kuadrat dan yang ada Y min K kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi ini adalah persamaan kalau titik pusatnya di H, K ya. Ini juga sama ya. Lihat, yang X1 dikurangi H kali X dikurangi H gitu ya. Ditambah Y1 dikurangi K kali Y dikurangi K sama dengan R kuadrat ya. Jadi cukup tahu yang ini aja. Nanti kalau ada yang pusatnya di H, K, kalian tinggal kurangi X dengan H dan Y dengan K gitu. Bisa dipahami nggak? Oke, nanti ada contoh soal dan juga latihan untuk lebih paham maksudnya ya.
Oke. Itu persamaan garis singgung ya. Dari sebuah lingkaran. Nah, sekarang ada yang disebut dengan, kalau di buku itu namanya the normal to a circle ya. Dan di situ di buku itu the normal itu maksudnya adalah garis normal ya. Jadi di kuliah bab sebelumnya sebenarnya kita bahas tentang vektor normal ya. Masih ingat ya, ada vektor normal. Jadi kalau ada sebuah garis, maka vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dengan garis tersebut ya. Gitu. Nah, kalau yang di sini bukan vektor normal tapi garis normal gitu. Garis normal itu adalah persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgungnya. Dengan garis singgung ini, ya. Di titik singgungnya. Dan karena dia tegak lurus, maka dia akan melewati titik pusat lingkarannya, gitu ya. Pusat lingkarannya di 0,0 kalau yang digambar ini, ya. Itu definisi dari garis normal ya. Sekali lagi, garis normal dari pada sebuah lingkaran itu adalah garis yang melewati titik P1 dan tegak lurus dengan garis singgung di titik tersebut, gitu. Nah, persamaan garis normal dari sebuah lingkaran yang berpusat di 0,0, makanya di sini persamaannya x kuadrat plus y kuadrat sama dengan r kuadrat. Berarti titik pusatnya di 0,0 ya. At the point, menyinggungnya itu di titik x1, y1 ya, di sini nih. Maka persamaan normalnya itu adalah ini, y1x min x1y ya. Dan karena x, y-nya itu adalah ini x1, y1, maka yang x ini tinggal diganti dengan x1 dan y ini tinggal diganti dengan y1 gitu ya. Atau cukup hafalkan yang sebelah kirinya ini aja ya. Nah, oke. Sebenarnya ini ada hubungannya dengan vektor normal ya. Sebenarnya. Oke. Nah, karena koordinat dari titik pusat sebuah lingkaran itu memenuhi persamaan ini, maksudnya apa? Maksudnya titik pusat dari lingkaran itu memenuhi persamaan normal gitu ya. Kenapa disebut memenuhi? Karena dia melewati titik itu gitu ya. Kan titik pusat ini pasti akan dilewati oleh persamaan garis yang tegak lurus dengan garis singgung ini. Ya enggak? Pasti melewati titik pusat ini. Maka semua garis normal dari sebuah lingkaran itu dia pasti melewati titik pusatnya gitu ya. Mau menyinggungnya di bagian atas di sini misalnya, terus kita gambarkan garis singgungnya, maka yang namanya garis normal pasti dia melewati titik pusatnya karena dia tegak lurus gitu ya. Mau kita gambarnya di atas gitu, pasti dia melewati ya. Nah, kalau lingkarannya itu berpusat di H, K bukan di 0,0, maka persamaan normalnya jadi seperti ini. Nah, konsepnya sama seperti yang tadi ya. Kalau ada Y dikurangi dengan K, kalau ada X dikurangi dengan H gitu ya. Jadi yang ini nih, ini kan Y1X min X1Y sama dengan 0 gitu kan. Nah, yang Y1 ini dikurangi K kali X min H dikurangi X1 min H kali Y min K sama dengan 0 ya. Jadi ini adalah rumus dari persamaan normal ya, persamaan garis normal. Oke. Nah, kita lihat contoh ya. Cari sebuah persamaan yang persamaan garis singgung terhadap lingkaran ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 di titik min 3,4. Kita mau mencari persamaan garis singgungnya. Oke. Kalau kita gambarkan lingkaran yang X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25 itu yang ini. Ya. Cirinya adalah jari-jarinya 5 ya. Ya kan? 5 dari mana? Ya, dari sini akar
25 ya, karena ini R kuadrat ya kan, berarti R-nya 5 ya kan. Gitu. Nah, kita tuh mau mencari persamaan garis singgung persamaan garis yang menyinggung lingkaran ini di titik min 3,4. Min 3,4 tuh koordinatnya di sini nih. Dan garis singgungnya kira-kira yang ini yang biru ya. Nah, pertanyaannya, apa persamaan garis yang ini yang menyinggung lingkaran di titik ini gitu. Nah, tadi kan rumusnya kan ini ya, X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. X1, Y1 nya yang mana? Yang ini. min 3, min 3,4 ya. X1 nya sama dengan min 3, Y1 nya 4 ya. Tinggal disubstitusikan. Makanya di sini jadi min 3X plus 4Y sama dengan 25 ya. Kalau kita pindah ruaskan supaya bentuknya dalam bentuk persamaan standar, persamaan garis ya. Gimana nih? Berarti pindah ke supaya X-nya positif ya, berarti pindah ke kanan ya. Jadinya 3X min 4Y plus 25 sama dengan 0 ya. Ini adalah persamaan garis singgungnya ya, persamaan garis singgungnya yang kalau digambarkan itu yang berwarna biru ini. Nah, sebenarnya di soalnya nggak disuruh nyari persamaan normal ya, tapi karena tadi udah kita belajari gimana persamaan normal. Persamaan normal itu yang berwarna merah ini ya, dia tegak lurus dengan garis singgungnya dan dia pasti melewati titik pusat dari lingkarannya ya kan. Nah, apa sih persamaan yang berwarna merah ini? Nah, persamaannya itu adalah ini 4X plus 3Y sama dengan 0 ya. Kan tadi rumusnya apa? Ini ya, Y1X min X1Y sama dengan 0. Y1 nya berapa tadi? 4 ya. Nah, makanya di sini 4X kan Y1X ya. Ya kan? 4X min X1Y ya. X1 nya tuh min 3 ya. Min ketemu min jadi plus ya. Jadinya plus 3Y sama dengan 0. Nggak ada konstanta, karena itulah cirinya kalau ada garis yang melewati titik titik asal, titik 0,0 itu cirinya nggak ada konstantanya. Makanya sini 4X plus 3Y sama dengan 0. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang cek poin. Contohnya 1, latihannya ada 6 tapi ya. Coba kita ulas dulu ya sebelum kalian ngerjain. Nomor 1 nih ya, cari persamaan garis singgung dan persamaan normal dari lingkaran nih. Ini persamaan sederhana ya. Berarti pusatnya di mana? 0,0. Nah, di titik ini 3, akar 7 ya. Kalian tinggal masukin ke rumus tadi. Nanti kalian dapat ya. Nomor 2 itu mirip sama nomor 1 ya. Cuma beda angkanya aja. Kalian boleh ngerjain salah satu, karena kalau salah satu bisa, saya yakin yang kedua juga bisa ya. Tapi kalau mau dua-duanya boleh. Nah, nomor 3 ini mirip dengan nomor 4. Kita coba lihat. Agak beda dengan yang tadi. Kalau nomor 3 dan 4 itu pusatnya enggak di 0,0. Lihat, persamaan lingkarannya X min 3 kuadrat plus Y plus 4 kuadrat sama dengan 25 ya. Tadi kan ada rumusnya juga ya. Oke. Yang nomor 5, nah ini, cari persamaan garis singgung dan persamaan normal. Nah, ini persamaan lingkarannya itu bukan dalam bentuk persamaan sederhana, bukan juga dalam bentuk persamaan standar, tapi dalam bentuk umum, ya kan? Dalam bentuk umum. Nah, gimana cara mencari persamaan garisnya? Nah, saya kasih clue caranya pakai metode melengkapkan kuadrat yang ada di kuliah sebelumnya, gitu. Maksudnya di video minggu kemarin. Nah, di situ ada metode melengkapkan kuadrat.
Tapi kalau yang Anda masih bingung nanti saya ulas deh di depan ya. Sekarang kalian cobain dulu yang bagian ke-1 dan bagian kedua ya. Yang bagian ketiga itu kita kan nggak tahu ya titik pusatnya ada di mana ya. Jadi caranya itu kalau yang nomor 5 atau 6 kita ubah dulu persamaan bentuk umumnya menjadi persamaan standar agar kita tahu titik pusatnya ada di mana gitu. Oke, silakan cobain.